Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahruna sya'ban wa syahruna ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim wa sadaqal qa'il. Yang pertama-tama, yang terpenting utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, berbagai macam keindahan yang selama ini Allah titipkan kepada kita. Pernahkah kita berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah telah memberi kekayaan bagi kita semua umat Islam. Tiada tara, bahkan tiada seorang pun yang sanggup dengan pola pikirnya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renung titik-titik daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar kepada ustaz-ustaz atau para ulama, yaitu nikmat yang paling besar ialah iman dan Islam. Tetapi pada hari yang berbahagia ini ada nikmat yang terbesar daripada iman dan Islam. Apakah itu nikmat? Yaitu nikmat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi kita. Sekira Rasulullah tiada, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan jabatan kita, kita sendiri pun tiada. Jadi dengan adanya baginda Rasulullah, maka tertegaklah kekayaan di permukaan bumi Asyik. Tertegaklah permukaan dunia terbesar di seluruh dunia. Itu dikarenakan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, marilah kita mengenal atau menjejakkan daripada sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada alim-alim ulama, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan adanya ulama, maka lampu bagi kita semua. Tanpa ulama, tanpa ustaz-ustaz, bahkan tanpa kiai-kiai, sungguh kita tersesat selama-lamanya. Alhamdulillah, masih ada pendakwah-pendakwah, masih ada pencinta Al-Quran, pencinta ulama, pencinta masjid. Maka tertegaklah pada hari yang berbahagia ini kita masih bersama-sama untuk memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang mukadimah karena waktu terlalu lama. Mungkin kalau kita panjangkan mukadimah, langsung saja kata-kata penghormatan kepada Bapak Bupati beserta jajaran lainnya. Kita doakan bersama selalu sehat. Dan kepada yang terhormat, mungkin ada bapak-bapak Kapolsek, Bupati, Wakil Bupati, dan bapak-bapak lainnya kepolisian, pengurus daripada kesehatan yang sangat kami hormati. Yang kami hormati kepada Bapak Kecil yang ada di kampung beserta sekdes dan lain-lainnya. Dan yang teristimewa sekali kepada Tengku Imam Masjid, Bilal, Khatib beserta Tengku pengajian lainnya yang sangat kami hormati. Banyak yang harus dihormati, mungkin tak dapat disebut satu persatu, mungkin terlalu banyak.
Tetapi dalam banyak tersebut saya tidak lupa mengaturkan kata ta'zim kepada seluruh yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat saya hormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita tidak panjang perkataan atau nasihat. Mungkin para tengku-tengku, mungkin para ulama telah menyampaikan duluan, tetapi cuma ingin ulang kaji. Pada hari berbahagia ini ialah mengambil intisari daripada agama Islam. Tentang sholat sudah dianjurkan oleh para tengku. Tetapi pada hari yang berbahagia ini ialah menjelaskan tentang intisari agama Islam. Apa sih yang dikatakan agama Islam? Kita sudah masuki yang namanya bulan Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Kita sudah tahu. Tapi selebih itu khatib ingin menjelaskan bagaimana syarat kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Syarat yang pertama dijelaskan dalam kitab Al-Mahli jilid 4. Dikatakan dalam kitab tersebut, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang akan menjadi ta'zim daripada Allah ialah yang pertama orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah termasuk orang kekasih Allah. Bagaimana cara kita takut kepada Allah? Apakah kita takut kepada Allah dengan takut kepada manusia? Bukan. Manusia ciptaan Allah. Apakah kita takut kepada syaitan karena selalu menakuti kita? Bukan. Tetapi takut kepada Allah lebih daripada takut kepada virus corona. Kita sering sekarang takut kepada virus sekarang. Viral di media sosmed virus corona. Virus corona datangnya dari Allah. Manusia takut kepada manusia, manusia ciptaan Allah. Takut kepada syaitan, syaitan ciptaan Allah. Jadi yang patut kita takuti ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah memberikan kekuasaan kepada seorang kuat, orang itu tidak akan kuat. Allah tidak memberikan kepada seseorang sakit, orang itu tidak akan sakit. Jadi tentu bagaimana dengan virus corona? Perlu dijelaskan. Kenapa perlu dijelaskan? Cara-cara pertama untuk mendapatkan redha Allah ialah takut kepada Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Tentu, Ustaz, kami takut kepada virus. Takutlah kepada Allah. Virus bukan boleh takut, tetapi kita ikhtiar wajibun. Ikhtiar wajibun. Allah memberikan virus corona untuk apa? Ada tujuannya masing-masing. Kullu syai' minasyai'. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sesuatu. Kalau dalam bahasa Aceh, virus corona, kalau dalam bahasa Aceh ialah penyakit taun. Kalau dalam bahasa Aceh, kalau diterjemahkan dalam bahasa Syanghainya, virus corona. Yang pertama terjadi virus kepada ayam. Pernah kita lihat ayam banyak mati kemarin. Setelah ayam, matilah babi. Diberikan kepada Allah penyakit tersebut kepada babi. Beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian, terjadilah kepada manusia virus tersebut. Kenapa terjadi kepada manusia? Allah melihat manusia sekarang sudah sama seperti mereka berdua. Jadi kelakuan kita sudah sama. Orang sholat kita asik main, kan sama. Orang lagi azan kita asik main. Maka Allah memberikan yang namanya virus. Kenapa Allah tidak memberikan kepada umat Islam? Kenapa harus untuk orang kafir duluan? Supaya ini menjadi pelajaran untuk kita, wahai saudara, yang bahwa tahta pangkat harta itu tidak ada daya. Kekayaan cuma sementara, wahai saudara. Coba kita lihat. Orang Cina sangat kaya. Orang Yahudi sangat kaya. Kekayaannya
biasa-biasa saja, tidak kena. Karena Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Tafsirannya begini, barang siapa yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dia akan termaksud orang-orang yang beruntung. Kalau kita tidak takut kepada Allah, kemana juga kita harus takut? Takut kepada virus tersebut dari Allah. Takut kepada istri itu Allah ciptakan. Takut kepada harta. Wah, saya takut kepada harta. Kalau sholat Jumat saya takut nanti harta saya berkurang. Berkurang harta, Allah yang menguranginya. Walaupun kita kerja sampai sore, sampai malam, kalau Allah tidak memberikan harta kepada kita, tidak akan. Jadi kesimpulan yang pertama ialah takuti Allah Subhanahu wa taala melebihi seluruh yang ada di dunia ini. Yang kedua, syarat supaya kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga masjid. Orang yang selalu meramai-ramaikan masjid itu salah satu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keredaan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan keredaan Allah, kita akan masuk syurga. Seperti kita dekat dengan bupati atau kita dekat dengan presiden, kita tentu enak untuk mendapatkan kerja. Kita sudah mendekati. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita gampang untuk mendapatkan syurga. Kalau kita misalnya menjauhi bupati, menjauhi orang-orang, jadi kita sendiri saja. Begitu juga dengan Allah. Jadi kita harus mendekatkan Allah dengan cara pergi ke masjid, membantu masjid, karena itu amal jariah kita untuk pulang ke rahmatullah. Misalnya, diibaratkan manusia ini seperti semut dan manisan. Kita lihat semut waktu melihat manisan, dia beramai-ramai berbondong-bondong untuk mencicipinya. Setelah mencicipi, dilihat oleh yang lain, mati. Kenapa mati? Kita pernah lihatkan semut yang masuk ke dalam air yang mencicipi kemanisan hingga mati. Orang lain melihat, wah, sudah mati. Tetapi orang itu tetap memakan manisan tersebut. Karena kenapa? Karena semut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kalau kita misalnya, wah, dia sudah mati, tentu kita nggak akan makan lagi. Tetapi semut sudah tahu manisan tersebut dapat membuat mati, tetapi semut tersebut tetap akan makan ramai-ramai. Jangan contoh seperti semut. Semut tidak diberi akal. Kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada hadis ayat yang menganjurkan dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganjurkan kepada kita takut kepada Allah. Yang kedua, salat di masjid beramai-ramai, seramai-ramainya dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa orang sekarang takut ke masjid? Bukan di perkampungan kita, di luar-luar sudah ramai yang meninggalkan masjid demi harta, demi jabatan. Padahal harta dan jabatan tersebut cuma sementara, saudara. Coba kita renungkan dengan pola pikir kita bersama-sama. Kekayaan selama ini kita dapatkan, kita buat rumah gandum yang mewah, semua itu akan tinggal. Kalau Allah menyambut nyawa kita pada detik ini pun kita tetap akan mati. Ya Allah, saya tak mau mati, rumah saya sudah saya gantungkan sebesar-besarnya, anak saya masih kecil, tetap mati. Kalau Allah menyambut, jadi apa harus kita bayangkan? Apa yang harus kita banggakan dengan harta kita? Apa yang harus kita banggakan dengan jabatan kita sehingga kita takut kepada Allah, takut untuk mendekati Allah? Itu semua sia-sia, saudara. Karena dikatakan cinta kepada harta, harta akan meninggalkan kita. Cinta kepada anak dan istri, anak dan istri pun juga akan meninggalkan kita. Tak sanggup untuk selamanya bersama kita kalau kita sudah di alam kubur.
Coba saudara sekalian bayangkan, renungkan dengan hati. Pernahkah seorang istri suaminya sudah dikubur? Pernahkah orang itu ingin menemani suaminya? Tidak. Teman-teman dekat kita, teman-teman kerabat kita yang selama ini ngobrol-ngobrol dengan kita, asik-asik ngobrol, main-main bersama, toh ketika mati masih menemani kita? Tentu tidak. Oleh karena itu dibilangkan dalam ayat suci Al-Quran, marilah kita mencintai masjid, memperbaiki masjid. Kalau ada misalnya orang yang mau mewakafkan masjid, pahala tersebut akan mengalir, yang akan dibawa sampai akan mati. Enggak sanggup mewakafkan, kasihkan satu sak semen, itu sudah pahala amal kita untuk pulang ke rahmatullah. Maka Allah suka kepada orang yang mau membantu masjid, itu termasuk keredaan Allah. Kenapa begitu Ustaz? Ada sejarah mengatakan daripada Rasulullah, ya Rasulullah, ciptaan apakah yang pertama kali diduduki dalam dunia ini? Kata Rasulullah, yaitu masjid. Masjid yang mana Rasulullah? Makkah. Yang kedua Al-Masjidil Haram di Palestina. Itu yang kedua masjid yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sekarang malah menjauhi masjid? Waktu kejadian 2004 yang lalu mungkin kita masih teringat. Wahai saudara-saudara, coba kita renung. 2004 yang lalu gedung-gedung besar-besar hancur. Perumahan yang bergedung hancur. Kekayaan hilang pada saat itu. Mobil-mobil yang mewah hancur. Apa yang tinggal? Cuma masjid. Masjid. Kenapa Allah meninggalkan masjid? Karena masjid tempat beribadah untuk orang Islam. Supaya kita tahu, wah, sehebatnya masjid. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang yang mencintai masjid akan termasuk orang-orang yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Nah, misalnya kita selama ini asik dengan harta, asik dengan jabatan kita, sehingga kita mendengar dakwah, ya Allah, rupanya dunia ini cuma sementara. Aku mau bertobat kepadamu ya Allah. Umurku sudah tua ya Allah. 40 tahun aku gak sholat, 40 tahun aku gak ke masjid. Malu aku samamu ya Allah. Waktu aku pulang ke rahmatullah, yang aku bawa hanyalah kain putih, kain kafan. Hartaku yang banyak gak akan kubawa ya Allah. Jadi bertobat. Orang yang ketiga ialah yang mau bertobat. Cara bertobat, tobatlah nasuha. Tobat dengan sebenar-benarnya. Oh tunggu Ustaz, jadi kami gak mau Ustaz cari duit, atau kami gak perlu kekayaan. Kekayaan perlu dianjurkan dalam agama. Kami gak perlu cari jabatan, perlu. Dengan adanya jabatan kita bisa mengatur masyarakat. Alhamdulillah seperti kita bisa mengatur, ada kewajiban. Wahai rakyat-rakyat sholat, jadi ada berkewajiban bagi kita. Orang kaya, dengan adanya orang kaya, kita bisa maju juga. Dikasih masak sumen, nah itu kaya yang berguna. Yang maksud di sini, wal 'asri innal insana lafi khusr. Wahai, sekira demi masa kalian tersesat selama-lamanya, termasuk orang-orang yang merugi. Itu tafsiran daripada kitab Al-Muqlah. Tafsirannya, orang-orang termaksud orang yang rugi. Bagaimana orang yang rugi? Kekayaannya menyimpang. Dia tak mau berbagi, bersedekah untuk jariyahnya pulang ke rahmatullah. Itu termasuk orang yang rugi. Kekayaan boleh. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh dunia tak penting. Penting. Dunia penting, tetapi harus sama-sama kita memperbedakan. Kalau aku tegakkan kekayaanku ke jalan yang tidak diridhai Allah, tentu itu durhaka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak panjang mukhatif perkataan pada hari berbahagia ini, terlalu lama pembicaraan maka akan terjadi yang tidak ingin kita inginkan. Manusia diibaratkan seperti palu dan lama. Sekira palu tersebut kita tekuk, sudah masuk, sudah pas, makin kita tekuk maka akan putus.
Begitu juga dengan manusia. Sudah masuk, sudah diamalkan sedikit, makin kita ceramah, makin kita ceramah. Kurang mati nih. Habib terus kalau udah itu udah bilang apa? Itu ditafsirkan dalam kitab Tafsirah. Jadi daripada tidak ada berguna panjang lebar perkataan, kita ambil kesimpulan yang pertama daripada perkataan pada hari Teguh Khatib yang berbahagia. Kesimpulan yang pertama, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara. Dunia kita lihat gak lama. Banyak pepecahan-pepecahan yang akan kita lihat. Dalam kitab-kitab menjelaskan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang akan datang kepada kita yang pertama kali sebelum Dajjal ialah dukhan. Apa sih dukhan? Dukhan itu seperti asap yang akan masuk dalam udara kita. Disitulah banyak manusia-manusia yang akan mati. Banyak yang akan mati nantinya. Mobil yang mewah tidak akan bisa hidup lagi. Pesawat tidak akan bisa hidup lagi. Kenapa? Dikarenakan dukhan. Sebelum terjadinya dukhan, dijelaskan dalam Al-Quran akan terjadi penyakit yang tidak disangka-sangka oleh manusia karena mereka lebih menakuti daripada Allah. Disitulah sudah kita lihat yang pertama virus corona. Itu dari Allah supaya kita takut. Wah, ke masjid takut. Kenapa? Karena kena virus. Itu sudah terjadi di permukaan Aceh. Jadi itu tanda-tanda kiamat. Untuk apa lagi kita? Marilah untuk semangat, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, wahai saudara. Coba kita pikirkan, dunia paling enak kita hidupkan 60 tahun. Setelah 60 tahun makan nggak enak. Kita selalu waktu senyum dengan kerabat-kerabat dekat kita. Waktu umur 30 tahun teman-teman kita balas senyum. Waktu makan enak. Kenapa? Gigi masih rapi. Kalau umur telah 60 tahun, 80 tahun, kalau kita makan daging, dagingnya keseleo. Kenapa? Gigi sudah tidak ada. Kita senyum dengan orang, orang lain tidak akan senyum kepada kita. Kenapa? Gigi kita sudah tiada. Kecantikan pada tubuh kita sudah tiada. Kehebatan pada diri kita pada saat itu tidak tiada. Setelah itu Allah baru menyalibkan tubuh daripada kita, ruh, khalam. Waktu kita mau bicara tidak dapat lagi bicara. Kenapa? Kehebatan kita selama ini sudah diikat oleh Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi oleh karena itu berpikirlah sejenak kita. Dijelaskan dalam tafsiran, barang siapa yang mau berpikir sejenak sama seperti menghidupkan 40 majlis taklim. Kita berpikir, kita kurung dalam kamar 40 jam boleh. Atau 3 hari 3 malam nggak usah makan-makan, matikan lampu, nggak ada AC, ada kipas angin. Coba dalam kamar, jangankan yang kubur dulu, dalam kamar kita tidur, kita renungkan. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak keluar, apa yang kita rasakan? Tentu panas. Begitulah di dalam nanti kubur. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, marilah kita bersama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah pulang ke rahmatullah, tidak ada yang namanya untuk membantu selain amal kebaikan kita, selain anak yang soleh, selain istri yang berguna, yang mau mendoakan kita. Ada anak kita kasih ke pesantren, ada cucu kita yang kasih ke pesantren. Itulah orang-orang itulah yang mendoakan kita. Kita pernah kasih menyumbang ke masjid. Masjid itulah yang akan mendoakan kita. Ke-30 tahun yang kemudian anak cucu kita yang menduduki yang namanya masjid. Kalau kita buat rumah yang bertingkat, harta yang banyak, anak-anak kita akan merebut. Disiksalah kita di akhir hayat nanti. Jadi marilah kita untuk bertobat kepada Allah, untuk menyumbang di jalan Allah. Intansurullah yansurkum. Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah juga akan membantu orang tersebut. 30 hari dia mau bertobat, Allah tetap menerima taubatnya. Jadi cukup sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Daripada penyampaian tersebut tidak ada kata-kata untuk menyindir, apalagi untuk mengatakan ke si A atau ke si B. Sumpah demi Allah, ini karena Allah. Kenapa Ustaz bicara seperti itu? Kenapa
kita semua akan mati. Sehebat pun kita tetap akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita masuk dalam dua al-khutbah. Kalau ada nanti kata-kata dalam dua al-khutbah yang salat, tolong tegur, karena inilah yang sahkan salat Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga penyakit-penyakit yang datang dari Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkampungan kita, terkhususnya untuk Aceh dan orang Islam semua. Semoga orang Islam ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ujian bagi Allah untuk kita semua. Kita masuk dalam doa pertama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa asyia'an wa qaddaraha taqdira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا إنه جواد كريم مليك رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
وإزالة القربان والفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر